Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di tengah badai kami menyadari betapa kecilnya diri kami. Kami menyadari bahwa sebetapapun kehebatan kami tidak berarti apa-apa. Seberapa banyak pun resources yang kami miliki tidak menolong. Kami harus sampai pada titik pengakuan bahwa kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang kami punya. Dan itu cukup. Ajarlah kami untuk membaca sebagian dari firman-Mu, merenungkan, menemukan Engkau di sana, bahkan menemukan Engkau di tengah badai. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini, dan biarlah perenungan singkat yang akan kami renungkan bersama menjadi satu konteks di mana Tuhan berbicara pantang, keras kepada kami yang sangat membutuhkannya. Tuhan bekerja. Jawablah doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Jikalau saudara sudah menemukannya, mari perhatikan, jangan biarkan Alkitab Anda tertutup. Sambil kita membuka Alkitab kita membuka mata kita, jangan lupa kita juga membuka hati dan jiwa kita. Dengarlah demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ada banyak perahu, bukan cuma satu. Satu badai, banyak perahu, satu Tuhan. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, bukan para murid, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tidak adakah iman dalam dirimu? Masihkah engkau belum memiliki iman itu?" Ayat 41 mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, ketika merenungkan bagian ini, saya mungkin sama seperti para murid itu. Ketika masuk ke perahu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan bahkan tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Mengikuti Yesus, oh ya mengikuti Yesus, mungkin enaklah mengikuti Tuhan itu. Lihat, orang-orang yang beribadah itu semuanya bertepuk tangan, wajahnya gembira, bagus, baju-bajunya bagus-bagus, cantik-cantik. Mengikuti Tuhan itu menyenangkan. Dulu saya berpikir seperti itu.
Saya tidak mengerti. Dan mungkin saat ini banyak orang sedang berpikiran hal yang sama. Mengapa ketika saya mengikut Tuhan justru ini terjadi? Mengapa ketika saya berada di perahu yang sama dengan Tuhan Yesus, saya tetap mengalami apa yang perahu-perahu lain juga alami? Mengapa kami tidak dikhususkan? Mengapa kami tidak dipisahkan di dalam menghadapi masalah ini? Bukankah kami berbeda dari orang lain? Bukankah kami mengikut Dia? Saudara, banyak di antara kita mungkin berpikir seperti ini. 3-4 bulan yang lalu, 3 bulan, 4 bulan yang lalu, kita mungkin tidak akan berpikir bahwa inilah yang akan terjadi. Saya dulu berpikir, oh ya, Wuhan udah selesai. Mungkin kita akan cepat selesai karena bisa belajar dari pengalaman mereka, bukan? Kalau mereka membutuhkan 4-5 bulan, ya mungkin karena mereka sudah jalan lebih dulu, kita tinggal nyontoh mereka, maka kita hanya melewati mungkin 2 atau 3 bulan, saudaraku. Tetapi 2-3 bulan lewat, nggak malah membaik problemnya. Saya pikir, saya tidak akan affected. Saya akan menjadi orang yang kuat, saya tidak akan terinfeksi ini dan itu, saudaraku. Saya pikir saya aman. Dan memang, saudaraku, puji Tuhan, jikalau sampai hari ini saya belum terinfeksi. Mungkin beberapa di antara saudara juga berpikir seperti itu. Tapi, that's not the matter. Itu bukan hal yang penting. Saya tidak mengalami gravitasi dari badai corona ini. Sampai suatu ketika saya mendengarkan kabar yang beruntun. Dalam waktu 1 minggu, 2 orang yang saya cukup kenal dengan baik, mereka senior saya di atas sana, mungkin bukan karena COVID, tapi mereka meninggal. Saya syok. Sengap itu ternyata sampai ke saya, saudara. Sekalipun bukan sebagai penderita. Tetapi saya syok. Saya bisa membayangkan keluarganya. Dalam salah satu ibadah kedukaan yang saya ikuti secara online, 100 orang bergabung dalam ibadah kedukaan itu. Saya turut merasakan kekagetan, kesedihan, ketidaksiapan banyak sekali anggota keluarga atas kepergian seorang yang mereka kasihi. Cepat sekali. Mungkin sudah ada penyakit sebelumnya, tetapi dengan kondisi COVID ini semuanya menjadi lebih parah, bukan? Belum tentu karena COVID juga, tetapi rumah sakit mengalami penurunan kemampuan karena kapasitas menjadi penuh. Tenaga medis tidak lagi efektif seperti biasanya, tidak bisa cepat dan tanggap, ganti baju aja harus berjam-jam, menggunakan APD dan yang lain-lain. Tidak sampai seminggu, seorang yang saya kenal cukup dekat, sangat baik, pemimpin KTB remaja waktu dia masih pemuda, menjadi pembina remaja, majelis pembina remaja selama bertahun-tahun, sangat setia, sangat saleh. Sakit, dirawat di rumah sakit, mencari ventilator, tidak ada satupun yang available. Meninggal pada hari keempat. Saya sedih sekali. Surah seperti apa yang kita baca hari ini, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang sedang atau yang kita hadapi, apa yang menghampiri kita. Para murid pun tidak tahu. Dan memang Tuhan memang sengaja tidak memberitahu segala detail apa yang akan kita lalui. Tetapi problem itu datang. Problem itu datang, angin topan itu datang, sekonyong-konyong. Dalam bagian yang lain, Matius ataupun Lukas, di sana dijelaskan bahwa ketika berada di tengah danau, sudah berjalan sekian lama, danau itu jadi bergolak. Nah, saudara, 4
pelaut yang handal tentu tahu kapan harus berlayar, kapan tidak boleh berlayar. Mereka sejak kecil mungkin dilatih oleh orang tua mereka, ayahnya. Saudaraku, ingat ya, kalau awan seperti ini, kamu lihat gerakan awan, ya, angin begitu kencang, dan ombak itu sudah terlihat gini, jangan sekali-kali ke laut. Saya yakin mereka sudah tahu, itu adalah mainan mereka setiap hari. Tetapi 4 orang ini tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga tidak bisa memberitahu pula yang lain apa yang akan terjadi. Namun, saudaraku, itu Tuhan izinkan untuk terjadi kepada banyak orang itu, bukan hanya di perahu itu 12 murid bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi banyak perahu yang lain. Mereka tidak tahu bahwa problem itu akan datang. Kalaupun mereka tahu, mereka juga tidak berpikir problem itu akan sebesar itu, bukan? Tetapi ternyata, saudaraku, problem itu bukan hanya badai. Badai itu ternyata hanya konteks dari problem yang sesungguhnya. Pandemi ini bukan problem itu. Ya, dia problem, tetapi bukan yang terpenting. Dan problem yang sesungguhnya itu adalah yang terjadi setelah itu. Yaitu ketika orang-orang itu harus berhadapan dengan diri sendiri, dengan the real self. Ketika mereka harus berhadapan dengan segala keterbatasan hati, keterbatasan diri, keterbatasan resources, semua keterbatasan itu. Setelah the storm comes the despair. Nah, ini yang masalah, saudara. Setelah badai itu datang, maka yang datang selanjutnya adalah keputusasaan. Para murid berkata, tidak akan kau peduli, kami akan mati. Tuhan, Guru. Nah, saudaraku, mengapa? Saya coba membayangkan, saya coba memikirkan, mengapa mereka sampai muncul kalimat itu, dan kalimat itu tidak muncul di awal, saudara. Mereka bukan penakut. Kalimat itu muncul di belakang. Saudara, keputusasaan itu muncul sebagai akibat dari kehidupan yang masih disintegrasi. Saudara, coba bayangkan. Para murid ini di pasal-pasal sebelumnya melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, saudaraku, banyak penyakit-penyakit itu disembuhkan. Banyak penyakit orang lain disembuhkan. Paling dekat dengan mereka itu baru ibu mertua Petrus. Nah, ini masih related. Jadi mereka tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi mereka belum mengalaminya sendiri. Mereka baru melihat hal yang eksternal terjadi. Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Beberapa kali muncul sebelum pasal ini. Tuhan Yesus dikatakan dalam Matius, Markus, Lukas ini mulai menunjukkan siapa dia, ketuhanannya. Para murid itu mulai berpikir, wah, dia ini bukan hanya baca firman dan firmannya berkuasa, tetapi dia bahkan memiliki kuasa mengusir roh-roh setan. Wow, ini orang luar biasa. Orang hebat, orang dahsyat. Beda dengan orang Farisi, beda dengan ahli Taurat. Pengajarannya luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, Anda mungkin di antara kita berada di dalam fase seperti ini. Mengenal Tuhan, ya mengenal Tuhan, tetapi baru dari apa kata orang. Ya, dia hebat. Kalau kita ditanyain, apakah kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit? Ya, jelas Alkitab mengatakan. Apakah engkau percaya Tuhan Yesus sanggup mengusir roh setan? Ya, dia bisa mengatakan. Ya, dia bisa melakukan itu. Dia tinggal menyuruh, maka setan itu akan lari terbirit-birit. Yes. Paling tidak satu setan. Nanti waktu banyak setan itu di pasal selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan di orang yang kerasukan setan di Gadara.
Setan-setan itu masuk dalam ribuan babi. Nah, sementara ini masih satu persatu setan itu deal one on one. Yesus bisa, ya. Bahkan mungkin Petrus bisa mengutip, saudaraku. Waktu dia memanggil aku, dia bisa mengendalikan ikan-ikan masuk ke dalam jala di siang hari bolong. Dia bisa mengatakan, saudara. Dia bisa mengusir flu, demam dari mertuanya. Saudaraku, tetapi mereka baru mengenal Tuhan Yesus di permukaan. Mereka belum mengaplikasikan di dalam hidup mereka sehari-hari, sekalipun secara fisik. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mengikut Yesus, melihat, menyaksikan. Tetapi sampai firman itu mempengaruhi self, the real self, itu masih belum, saudara. Belum. Nah, itulah sebabnya ketika badai itu datang, mereka langsung cepat-cepat bersandar kepada kekuatan diri mereka. Oh, bagaimana mengatasi ini ya? Oh ya, pertama, layar itu harus diturunkan. Tetapi angin itu begitu dahsyat, langsung menerpa tanpa introduksi, langsung referen. Mereka harus menjaga keseimbangan mereka. Tenang, semua tenang. Kami ada 4 nelayan di sini. Jangan khawatir. Be calm. We'll take over everything. Mungkin mereka mengatakan begitu, saudaraku. Maka mereka, oke, kamu lakukan ini, kamu lakukan. Emang kamu siapa? Mereka mulai konflik, saudaraku. Lu, aku Petrus. Kamu lupa. Aku tahu kamu Petrus. Tapi kamu pikir kamu lebih hebat. Jangan begitu narik layarnya. Harus pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Mereka berteriak. Mereka konflik. Suasana menjadi semakin tegang. Nah, saudaraku, bukankah ini masalah yang sesungguhnya? Ketika mereka harus berhadapan kepada diri, mereka saling menyombongkan di masa-masa konflik, di masa-masa badai itu. Mungkin sebagian lagi mengatakan, kalian terlalu khawatir. Kita harus menjaga ketenangan diri. Merendahkan 4 orang yang aktif, menempatkan diri hidup berkontemplasi. Dalam teologi dan gerakan spiritualitas ada pertentangan, ada perdebatan antara contemplative life dan active life. Manakah spiritualitas yang lebih benar? Tetapi kedua-duanya tidak berdaya di tengah badai. Mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang mereka miliki, mereka tidak bisa pakai, tidak berguna. Apa yang mereka pikirkan, semuanya keliru. Kalau badai seperti ini sebentar juga selesai. Tidak terjadi. Mereka menjadi self-centered. Ketika teologi itu hanya sampai di permukaan, ketika firman hanya berhenti pada pendengaran, seseorang akan kembali kepada reaksi lamanya. The old man, kembali kepada manusia lama yang berusaha take care semuanya dengan kekuatannya sendiri. Mereka tidak mencari God's way. Para murid mungkin berpikir, aduh Tuhan, kenapa aku harus ikut Tuhan? Coba tadi aku tetap di darat, aku akan aman. Nah, so aku kembali lagi. Justru di tengah badai semuanya itu akan muncul. Di luar badai, saudara gak tahu siapa diri Anda. Kita tidak tahu siapa diri kita. Sampai ketika kita dilucuti dari semua kebiasaan, kita dilucuti dari pakaian-pakaian ritualitas kita, bukan? Ketika ibadah tidak terlihat orang lain lagi, kita mulai bertanya, boleh nggak sih ibadah online pakai celana pendek? Jadi selama ini saudara pakai celana buat siapa? Saudara berdandan buat siapa? Saudara akan tahu jawabannya. Boleh nggak sih kita nggak ikut kapel? Boleh nggak sih saya nggak ikut kebaktian doa? Nah, saudara, jadi selama ini engkau berdoa untuk siapa? Engkau berdoa di hadapan siapa? Nah, saudaraku, kita melihat
Dalam perbincangan Hot Talks kemarin, Bu Michelle bercerita pengalaman realnya. Kalau situasi lancar, dia memberikan perpuluhan lancar, persembahan ini, persembahan itu, sumbang itu, semuanya lancar, saudaraku. Tetapi begitu ada badai, mulai saudaraku kalkulasi, dia hitung, semuanya 100 kali dia sebutkan. 100 kali dia hitung. Dan di tengah dia menghitung itu, dia mulai sadar, kok saya ini orang seperti ini ya? Kok saya menjadi orang yang begitu khawatir? Kok saya tidak begitu berserah kepada Tuhan? Kok saya ini orang yang seperti ini? Itu hitungan kepada Tuhan. Waduh, saudaraku, dia melihat, menyadari itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konflik, ketegangan, 4 laut hebat tidak bisa mengatasi, presiden-presiden terbaik di dunia tidak bisa meredakan, pakar-pakar ekonomi hanya bisa memberikan gagasan dan usulan tanpa bisa menjanjikan solusi. Saudaraku, semua ini Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Termasuk juga hati yang remuk, jiwa yang remuk dan hati yang patah. Tetapi Tuhan tidak pandang hina. Saudaraku, sampai pada satu titik mereka putus asa. Tuhan, apapun yang kami lakukan, yang kami sudah coba untuk lakukan, tidak berhasil. None of them works. Tidak satu pun yang bisa memberikan kepada kami ketenangan sejati. Tidak satu pun yang bisa memberikan kami pegangan yang sejati. Tidak satu pun dalam diri kami yang kami miliki yang bisa menolong kami. Dan di dalam kondisi disintegrated ini, saudaraku, mereka melupakan semua firman Tuhan. Ini bahayanya memiliki hidup yang disintegrated. Kenapa firman Tuhan itu tidak mendarah daging, melainkan firman Tuhan hanya berada di dalam area permukaan, suatu saat itu akan hilang lenyap, kita lupakan dengan gampang sekali. Mereka lupa ayat-ayat awal. Bukankah Tuhan Yesus yang mengajak mereka? Ayo, mari kita bertolak ke seberang. Jikalau dia adalah Tuhan yang mengajak kita pergi ke sana, dia memang tidak menjanjikan kenyamanan di tengah-tengah perjalanan, tetapi dia menjanjikan satu hal, engkau akan aman bersamaku sampai di seberang. Aman dan nyaman dua hal yang berbeda. Engkau akan tetap bersamaku sampai ke seberang, sekalipun badai ini akan menerpa begitu rupa, sekalipun your pride will be crushed, sekalipun kesombonganmu akan dilucuti, sekalipun kekayaan yang selama ini engkau bangga-banggakan, Tuhan akan cut off, tetapi kamu akan bersama dengan aku. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan, mana yang engkau lebih hargai dan nilai? Which one you value the most? Is it me or yourself or your belongings? Apakah itu aku atau semua yang kamu katakan kamu miliki? Nah, saudara, para murid jatuh di dalam badai. Mereka melupakan semua firman Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memanggil mereka, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Engkau tidak akan mati di sini. I'm not done with you yet. Ini bukan penjala manusia, belum. Tidak akan kau ingat. Saudaraku, mereka melupakan bahwa Tuhan Yesus yang menguasai laut dan isinya. Mereka melupakan Tuhan Yesus bisa mengusir setan. Mereka melupakan bahwa Tuhan Yesus menguasai segala sesuatu, sakit penyakit. Tetapi memang mereka berada di dalam fase itu. Mereka belum sampai melihat Tuhan Yesus mati dan bangkit. Belum. Namun, saudaraku, di dalam fase yang sesederhana itu pun, saudara perhatikan. Ya, tadi pertama itu the problem comes, problem itu datang, menyingkapkan problem-problem yang lainnya lebih besar.
Kemudian the despair comes, putus asa itu menyertai. Nah sekarang yang tiga, saudaraku, God's grace prevails. Anugerah Allah bukan hanya menenangkan badai, tetapi memenangkan hati para murid-murid. Saudara perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ia pun bangun menghardik angin itu. Perhatikan saudaraku ya, kalau untung saya bukan Tuhan. Saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya hardik mereka dulu ya. Karena lautan itu gampang sekali handle-nya. Manusia yang auban, tidak mau percaya, keras kepala, itu lebih berat saudaraku mengatasinya. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Sama seperti kita mengingat dalam Kejadian pasal ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka menyemat tubuh mereka yang telanjang itu dengan daun pohon ara dan menyembunyikan diri. Bayangin saudaraku, bukankah itu penghinaan? Bersembunyi dari Allah yang maha ada, maha tahu, maha hadir, dan Taman Eden itu miliknya. Dia tahu seluk-beluk semua Taman Eden, saudaraku. Mereka masih mau bersembunyi, menutup diri, seolah-olah Tuhan bisa ngelihat, saudaraku. Tuhan bisa saja menghardik mereka. Apa yang kau sudah lakukan? Kau sudah mengacaukan seluruh keturunanmu ke belakang. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Saudaraku, God's grace prevails. Anugerah Allah menyapa mereka yang sedang dalam keputusasaan dan ketakutan. Maka Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Seolah-olah dia bukan hanya menghardik badai itu. Saya berandai-andai jangan-jangan Tuhan Yesus juga memaksudkan kepada rasa takut yang bergelora dalam hati para murid. Diamlah, tenanglah, diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Digambarkan oleh Rembrandt, cahaya matahari yang terang menyilaukan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menghardik. Tuhan Yesus tahu level mereka sampai di mana. Tuhan Yesus tahu apa yang ada dan yang terjadi dalam diri mereka. Mereka putus asa, mereka tahu mereka sudah sampai pada titik nol, ground zero. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka siap mati, mungkin gak siap juga, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus juga menghargai para murid yang di dalam kondisi keputusasaan, ketidakmengertian, kekacauan teologi, tidak integratifnya teologinya dengan hidupnya sehari-hari. Mereka tetap membangunkan Tuhan, don't you care? Mengapa ini bisa terjadi? Apakah engkau mempedulikan kami, Tuhan? Kami mau mati loh. Saudaraku, Tuhan mendengar doa yang tidak sempurna itu. Dia bangun. Dia menghardik topan dan badai itu. Dan dia berkata kepada mereka bahkan kata-kata yang syarat dengan pengajaran dalam dua kalimat. Syarat dengan pengajaran. Mengapa kamu begitu takut? Kata yang dipakai adalah deiloi. Ini ketakutan yang begitu besar, seperti diterjemahkan dalam LAI. Dan ketakutan begitu besar ini sampai pada titik sehingga orang itu dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan deiloi. Deiloi dikontraskan dengan kata phobos. Maka takutlah mereka kepada Tuhan. Nah ini phobos. Deiloi berbeda dengan phobos. Deiloi ini kata sifat. Fearful. Artinya mereka itu fear driven. Ya, dikuasai oleh kekhawatiran. Mengapa kamu memberikan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran? Itu sebenarnya Tuhan Yesus ingin katakan.
Mengapa ketika melihat semuanya ini, engkau memberikan dirimu dikuasai oleh kekhawatiran? Tidak tahukah engkau siapakah aku? Bukankah aku ada di kapal yang sama? Bukankah aku menyembuhkan banyak orang karena aku mengasihi mereka? Masa aku tidak mengasihi engkau? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang ini dan memberikan undangan secara khusus, personal? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mengapa engkau begitu dikuasai oleh ketakutan sehingga engkau melupakan semua firman Tuhan, puluhan ribu khotbah yang kau pernah dengarkan? Ratusan atau mungkin ribuan jam di kelas-kelas teologi. Kenapa itu tidak semuanya beroperasi lagi? Maka Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa engkau fearful driven? Yang kedua, tidakkah engkau memiliki iman? Tidakkah engkau memiliki iman? Waktu kita tidak banyak tuh bicara tentang iman, mulai lagi dari hal-hal yang basic. Tapi artinya, saudaraku, secara khusus, tidakkah engkau tahu bahwa aku mengasihimu? Saudaraku, dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kepada kita juga semua yang hidup 2000 tahun setelah kitab ini ditulis, bahwa orang percaya pun bisa melewati badai. Seperti yang lain, ada banyak kapal di tengah badai itu. Tetapi hanya mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus melewati badai itu dan mengalami pertumbuhan. Orang-orang yang ada di kapal-kapal yang lain tidak mendengar percakapan Tuhan Yesus. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka mungkin ada juga beberapa pelaut di sana berusaha untuk menurunkan layar, berusaha untuk membuang air cepet-cepetan, ngos-ngosan, ayo cepet, buang semua yang tidak. Mereka buang, tapi tiba-tiba badai itu teduh, selesai. Dan mereka kembali hidup seperti sedia kala, tidak mengalami pertumbuhan. Tetapi para murid yang berada di kapal yang sama bersama dengan Tuhan Yesus, berada di perahu yang sama, mereka di dalam level yang sangat-sangat rendah, disintegrated, pun mengalami anugerah Tuhan. Luar biasa nggak, saudara? Anugerah Tuhan. Tidakkah kamu memiliki iman? Ayo, kenali aku lebih lagi. Sehingga para murid merespons. Mereka menjadi sangat takut, tetapi bukan fearful driven. Kata yang dipakai adalah phobos. Berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, sekarang mereka melihat satu dimensi lagi ketuhanan Kristus. Bahwa dia sanggup mengatasi badai dan topan. Angin dan laut dan danau taat kepadanya. Angin dan danau pun taat kepadanya. Sebab mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh. Saudaraku, di sini kita melihat anugerah Tuhan itu memenangkan hati mereka. Anugerah Tuhan diberikan kepada mereka yang datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara belum mengenal Dia, sekalipun saudara sudah berespons keliru terhadap pandemi ini, sekalipun saudara sudah sampai pada titik putus asa yang paling parah, paling dalam, just come to Him. Datanglah kepada Dia. Temukan Tuhan di tengah badai. Cecilia Sikan. Pada tahun 1987, dia berusia 4 tahun. Dia pergi bersama dengan papa, mama, dan juga kakak laki-lakinya. Yang saat itu mungkin sedang berusia 7 tahun, Cecilia Sikan berusia 4 tahun. Mereka menggunakan pesawat Northwest Airlines flight number 255 pada tanggal 16 Agustus 1987.
Mereka dari Michigan, kota Romulus, akan berangkat ke Arizona, kota Phoenix di Arizona. Tetapi waktu pesawat baru take off, tidak lama pesawat mengalami kegagalan mesin. Pesawat itu pun harus crash landing. Tidak ada lautan di dekat sana. Dan kecelakaan begitu parah sehingga 156 orang mati. 156 orang mati, termasuk di dalam 156 itu 2 orang yang sedang ada di darat ditabrak oleh pesawat. Pesawat itu jadi kacau banget, hancur semuanya berkeping-keping. Tetapi satu yang selamat, Cecilia Sikan, umur 4 tahun. Bagaimana proses dia ditemukan? Begitu pesawat itu berhenti mendarat dan menghasilkan segala macam kehancuran di jalan raya yang besar itu, saudaraku, maka semua pasukan pemadam kebakaran bekerja, mobil-mobil itu berdatangan menyiram air untuk memadamkan api. Dan kemudian barulah mereka mencari hal-hal yang bisa dikumpulkan di tengah reruntuhan. Dan di tengah reruntuhan itu, seorang petugas pemadam kebakaran mendengarkan suara tangisan bayi umur 4 tahun. Ya heran, kok ada suara? Kemudian dia mulai mengangkat reruntuhan, puing-puing itu satu persatu, dan kemudian dia melihat satu tangan nongol, saudara. Nangis, saudara. Dia kaget sekali, akhirnya diselamatkan. Cecilia Sikan lolos dari sana. Orang-orang heran bagaimana bisa semua mati, satu anak umur 4 tahun selamat. Bagaimana posisinya, tempat duduknya dan seterusnya. Dia duduk di sebelah mana, di nomor berapa, siapa yang ada di samping dia, apa yang terjadi. Nah, saudaraku, mulai terjadi rekonstruksi dan mereka sampai pada kesimpulan adalah bahwa tidak ada kemungkinan yang lain selain yang mereka bisa pikirkan saat itu, yaitu mama dari Cecilia Sikan yang duduk di sebelah. Dia bangkit dari kursi itu, langsung membalikkan badan dan melindungi Cecilia Sikan. Saya tahu saya pernah menceritakan ini dalam khotbah saya yang lalu. Tetapi ini selalu menyentuh saya, saudaraku, menyadarkan kepada saya bahwa saudara dan saya ada karena Tuhan mengasihi kita. Masalahnya adalah apakah saudara dan saya fearful driven? Apakah masih ada iman? Percaya bahwa Dia mengasihi. Dia tidak menjanjikan kenyamanan. Dia menjanjikan saudara akan bersama dengan saya di seberang dengan aman. Tetapi bukan kenyamanan. Mama dari Cecilia Sikan menanggung semua hantaman, benturan. Kristus sudah mati buat kita. Para murid belum lihat. Tetapi saudara dan saya sudah mendengar berita itu. Nah, kita mendengarkan saksi-saksi hidup yang melihat kebangkitan Kristus yang tercatat dalam kitab suci. Saudaraku, maukah saudara dan saya kembali datang kepada Tuhan, menemukan Dia di tengah badai? Dia menantimu di sana. Ada waktunya Dia akan menghardik. Ada waktunya, saya tidak tahu kapan. Hari ini ketika saudara mengalami masalah yang sesungguhnya yang lebih besar itu ada banyak. Salah satunya adalah bertemu dengan real self kita. Kita orang yang ternyata hidup kita belum terintegrasi. Doktrin, kelas-kelas yang kita lewati, seminar-seminar, webinar, online seminar, sudah banyak kita lewati, kita jalani, kita mengangguk-angguk, kita baca kitab suci, tetapi belum beroperasi. Tetapi jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan menerimamu apa adanya, dan Dia akan mengajarmu. Bukankah ini anugerah yang besar? Mari kita berdoa.
Setiap orang datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami tidak mau seperti para murid berkata, don't you care. Tidak. Tapi kami mau Engkau care. Kami tahu Engkau care. Kami mau belajar beriman. Tolong kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Kami belum melihat badai ini akan berhenti. Tetapi satu hal kami tahu, Engkau akan membawa kami ke seberang sana. Mana Engkau akan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.